Gimana Pak Topik, ini kayak ada sesuatu yang disampaikan, Pak Topik waktunya longgar nggak ya Pak Topik? Ada kesempatan nggak untuk Iya, berbincang-bincang? alhamdulillah saya hari ini eh, lagi agak sedikit santai Pak Didik, tidak sibuk Ya Alhamdulillah. seperti itu. Ya, Iya, terima kasih atas waktunya Pak Topik. iya, Iya, monggo. jadi seperti ini Pak Topik, beberapa waktu yang lalu, karena kami pengurus KKG, kami ada pertemuan dengan Tanoto, MGMP, MGM, KKG guru kelas, kemudian KKG guru MI juga Iya, di dinas Pak Topik, iya, terkait implementasi PMM Pak Topik. Jadi pelaksanaan PMM itu sendiri, di mana di situ ada data dari Tanoto Foundation bahwa ada sampel dari 1.500 sampel yang dilakukan oleh Tanoto itu di bawah 1% Pak Taufik itu yang iya, peminatan ataupun pembelajaran PMM di individunya itu eh, apa ya yang sangat kurang Pak Taufik seperti itu, dan sisanya itu mereka itu belajar PMM itu bersama KKG ataupun yang kelompok-kelompok yang lain seperti itu Pak Taufik. Nah ini saya minta pandangannya dari Pak Taufik terkait sharing kita ini Pak Taufik. Oke, berarti tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Didik tadi berarti eh, terkait individu-individu ataupun guru-guru yang ada eh, di wilayah Pak Didik ya, Pak Didik selaku Iya, ketua iya KKG di seperti itu ya. kecamatan, terutama di Iya, kecamatan di saya Pak, wilayah kecamatan kecamatan, Patungan juga sama ya Pak. iya, Iya, selaku ketua KKG seperti itu ya Pak Didik, iya Pak. melihat eh, kurang aktifnya guru-guru untuk melaksanakan atau melakukan program-program yang ada di PMM seperti itu ya Pak Didik ya. Betul Pak, iya. Ya. Eh, kemudian apa sih yang Pak Didik harapkan dari obrolan kita di akhir nanti seperti seperti apa dari obrolan kita hari ini? Iya Pak Taufik. Ya. Jadi harapannya dari percakapan kita Pak Taufik, Hmm, saya ada cara Pak Taufik, ada ya. peluang terkait teman-teman guru di khususnya di Kecamatan Patimuan ini bisa memaksimalkan, Hmm, mengoptimalkan PMM untuk pembelajaran diri Pak, untuk oh, meningkatkan kualitas. Harapannya kayak gitu Pak Taufik. oke. Seperti itu. Berarti Pak Didik mengharapkan di akhir obrolan kita nanti menemukan bagaimana cara memberi semangat ataupun guru-guru yang ada di wilayah Kecamatan Patimuan itu lebih antusias untuk mengerjakan eh, yang ada di PMM seperti itu ya Pak Didik ya. Betul Pak Taufik, iya. Oke. Kemudian apa sih bayangan ataupun pandangan Pak Didik eh, atau faktor apa yang menyebabkan guru-guru yang ada di wilayah Kecamatan Patimuan itu tidak aktif atau kurang aktif dalam melaksanakan program-program yang ada di PMM seperti itu? Menurut saya ada beberapa faktor sih Pak Taufik. Yang pertama kayaknya dari individu itu sendiri, di mana masing-masing guru mungkin diduga ini Pak Taufik, Ya, kebutuhan atas dasar materi PMM ataupun pembelajaran di PMM itu mereka itu belum merasa butuh Pak. Jadi mungkin dikesampingkan dengan tugas-tugas lain tentunya Pak, karena hmm, kita juga banyak tugas lain. Itu yang pertama. Yang kedua terkait atmosfer sekolah Pak. hmm, Lingkungan sekolah itu mungkin belum bisa memaksimalkan, belum bisa mengajak bersama-sama terkait optimalisasi PMM di sekolah masing-masing seperti itu. siap. Dan sepertinya juga itu tidak ada cara-caranya semangat dari pemimpin ataupun dari korwil atau dari pengawas, karena mereka pun banyak sekali tugas Pak Topik Hmm, terkait kegiatan-kegiatan juga, ya, sehingga PMM ini kadang dikesampingkan Pak Topik. ya. Kayaknya faktornya itu Pak Topik. Oh, berarti ada tiga ya kendala yang Pak Didik tadi sampaikan. Yang pertama adalah belum mengetahuinya guru-guru yang ada di Patimuan terkait dengan kebutuhan menggunakan PMM buat apa sih? Anu, kelihatannya belum belum mengetahui kebutuhan ya Pak Didik ya.
Kemudian Iya, yang iya, kedua terkait betul. dengan atmosfer yang ada di sekolah, belum ada yang istilahnya menggerakkan seperti itu. Ayo kita Iya, betul, Pak. kita, belajar terkait dengan yang ada di program PMM, kemudian terkait belum ada tindakan dari pemimpin-pemimpin dari kita ya, seperti itu Iya, ya, untuk iya. menggerakkan Saking seperti itu. sibuknya Pak ini. Iya, Nggih. mungkin, selama ini apa sih yang sudah dilakukan Pak Didik ataupun, eee, Pak Didik dalam kapasitasnya sebagai ketua, itu jika diskalakan nilai 0, nilai 1 sampai 10 pada berada di posisi berapa Pak Didik sekarang, seperti itu? Eh, Sepertinya di skala 7 Pak Taufik. Hmm, Karena beberapa waktu yang lalu di kalau tidak salah sudah 1 tahun yang lalu ya, KKG itu sudah membuat jadwal hmm, rancangan. Ketika itu kayaknya masih 14 topik. hmm, Karena sekarang kan sudah ada 44. Dulu itu sudah ada pembagian di masing-masing gugus untuk perputaran, ada siklusnya Pak Topik, dan ada jenjang waktunya. Tetapi dengan kesibukannya kita sebagai guru dan berbagai hal juga harus kita selesaikan sehingga eh, untuk ketuntasannya itu belum bisa maksimal Pak Topik. iya, Dan di akhir tahun 2023 ini kami harapkan sih ada tindak lanjutnya Pak Topik. Karena topiknya juga semakin banyak dan sebagainya. Kemudian juga kita akhir tahun ini ada PTS, itu kita pengen mengoptimalkan itu Pak Topik iya. untuk terkait PMM seperti itu Pak Topik. Oke, berarti Pak Didik sudah berada di posisi nilai 7 seperti itu ya. Seperti itu ya Pak Didik ya. Betul Pak Nah, Topik. Pak Didik sudah membuat jadwal sebenarnya waktu itu, kemudian sudah mencoba mengoptimalkan lah agar guru-guru Iya, yang ada di wilayah Kecamatan Patimuan agar lebih aktif kembali, agar segera diselesaikan seperti itu. Kemudian apa sih harapan ataupun nilai yang diinginkan Pak Didik, jika diskalakan nilai 1 sampai 10, berapa nilai yang dikatakan Pak Didik itu sangat baik untuk guru-guru yang ada di wilayah Kecamatan Patimuan seperti itu? Jadi nilai optimalnya Pak Topik dari Ya, skala 10 itu tentunya kita harapkan maksimal ya Pak Topik ya, 10 terkait optimalisasi PMM. ya, Mungkin beberapa hal yang mengarah ke situ ke dalam ya, pengoptimalkan PMM khususnya di Kecamatan Batimuan ya, dari hal yang sudah pernah dilakukan itu kita evaluasi Pak Topik. ya, Mungkin ada beberapa faktor penyebab yang mana sehingga PMM itu jalan di tempat seperti ya, itu. Semakin ke sini semakin banyak topik, tetapi semakin rendah kita mempelajari PMM itu sendiri, Pak Topik. ya, Nah dari hal itu eh, ini rancangan saya ini ke depannya kita melibatkan semua unsur, Pak Topik. hmm, Jadi semua unsur yang kita libatkan yaitu KKG, baik KKG kecamatan, KKG gugus, Korwil, pengawas, kepala sekolah. Kayaknya kalau misalkan semuanya itu terlibat, kita bisa bergerak bersama-sama Pak Topik. ya. Seperti itu Pak Topik. Berarti tadi dari Pak Didik ungkapkan, eh, istilahnya guru-guru yang ingin Pak Didik capai adalah nilai 10 dengan semangat mengerjakan PMM seperti itu ya Pak Didik ya. Kemudian untuk meraih itu Pak Didik tadi sudah pertama yaitu melibatkan semua unsur yang ada di wilayah Kecamatan Patimuan ya Pak Didik. Betul Pak Topik Kemudian ya. kira-kira apalagi yang yang ingin Pak Didik lakukan seperti itu untuk mencapai tersebut? Eh, Mungkin langkah awalnya karena kami nggak bisa berjalan sendirian Pak Topik. Ya, Langkah awal kita berkoordinasi dengan Ketua KKG Gugus sekecamatan Batimuan. ya, Kita merencanakan terkait kegiatan PMM yang akan dituntaskan. Tetapi kita harapan yang utamanya itu masing-masing guru dapat belajar Pak Topik. oh ya, Tidak hanya dapat sertifikat,
Iya. tetapi kita bisa memaknai materinya, kemudian mengimplementasikannya. Harapannya seperti itu Pak Topik. Iya. Terkait selanjutnya setelah nanti koordinasi dengan masing-masing ketua gugus, itu kami mencoba membuat dari 44 topik itu kami merangkum mana yang urgenitasnya kita harus lakukan. Karena juga di sisi lain tahun depan kan kita akan melaksanakan pemilu Iya. umum bersama. Nah, terkait semester 2 nanti itu pasti banyak kesibukan dari rekan-rekan guru karena biasanya mereka juga dilibatkan dalam pemilu Iya. seperti itu. Sehingga mungkin ada waktu Pak Topik, waktu proses yang mana bisa tidak hanya sebulan Pak Topik. Jadi mungkin 6 bulan Iya. atau di akhir tahun pelajaran ini kita bisa mengevaluasi secara tuntas. Seperti itu Pak Taufik. Ya, oke, terkait eh, rencana ya Pak Didik, ingin apa itu tadi mengoptimalkan yaitu dengan memprioritaskan kan di dalam PMM itu ada 44 topik, yaitu ingin memprioritaskan mana yang lebih dahulu dan ada jeda waktu, jangka waktu eh, Ya, yang luang itu harap guru-guru yang ada di Patimuan itu mau mengerjakan seperti itu ya. Eh, Kira-kira agar guru-guru itu mau mengerjakan seperti itu yang ada di Papua Merdeka dan tidak hanya sekedar mengejar materi, namun memaknai apa yang ada di dalam materi itu seperti apa Pak Didik agar guru-guru itu tersebut apa punya greng seperti itulah. oke. Ya, Jadi gambaran saya seperti ini Pak Taufik terkait bisa maksimalnya itu. Yang pertama, ini saya akan buat poster ini. Rencananya KKG lah, KKG buat poster dari 44 ya, 44 topik ya. tadi, kita buat masing-masing topik ada barcode di Hmm, poster itu. Barcode itu nanti bisa diakses di setiap guru di masing-masing sekolah, itu mantap. dilihat, di-download, nanti di situ ada Hmm, poin materi yang harapan di dalam topik itu. Jadi materi apa juga tinggal sampel Pak Topik. Jadi diceprek sedikit mantap. muncul Ya, manfaatnya. Itu rencananya seperti itu Pak Topik. Dan poster itu nanti akan ditempel di ruang guru rencananya. ya, Jadi di ruang guru masing-masing guru nanti bisa tadi mengakses itu dan hmm, untuk gerengnya Pak Topik, ya, gerengnya dari sekolah masing-masing sekolah sekecamatan ya. Patimuan itu nanti rencananya itu ada kompetisi Pak Topik. Oh, Kayaknya kalau ada kompetisi kan ada semacam suasana yang, waduh, ini saya harus kejar target dan sebagainya, seperti itu. Biasanya antusiasme jadi bertambah Pak Topik, walaupun itu motivasi ya, eksternal seperti itu. Jadi rencananya juga ada mungkin semacam kompetisi di mana kompetisinya mungkin ada dua jenis mungkin. ya. Yang pertama bagi individu yang mendapat sertifikat terbanyak. Hmm, Dapat sertifikat terbanyak, rencana mungkin bisa dibahas nanti di pertemuan KKG itu ada ya, semacam reward, trofi ataupun uang penghargaan. ya, Dan bagi sekolah yang masing-masing melaksanakan dengan antusias Pak Topik, tidak hanya ke individu, ya, di sekolah itu juga rencananya mungkin gambarannya biar atmosfer sekolah terbentuk Pak Topik. ya. Jadi bareng-bareng orang dewekan, Mantap. oh ya, iya. Jadi intinya barang-barang itu nanti juga ada reward untuk sekolah. Oke. Reward untuk sekolah di mana persentase kalau Hmm, dikatakan jumlah nanti yang SD-nya sedikit gurunya dengan SD yang banyak nanti kalah. iya. Gitu. Jadi persentase antara Jumlah. jumlah guru dengan jumlah topik yang akan masing Tidak. satu sekolah itu dapatkan. Nah, Hmm, yang persentasenya tertinggi itu akan dapat reward lagi. Rencananya kayak gitu mungkin Pak Topik agar iya. ada gereng kata Pak Topik Iya. tadi seperti itu. Iya. Iya Pak Topik. Dari yang saya tangkap, jadi Pak Didik akan merencanakan agar guru yang di Patimuan lebih aktif lagi, yaitu akan membuat poster seperti itu ya Pak Didik ya. Kemudian poster itu dilengkapi dengan barcode, istilahnya eh, menyesuaikan dengan keinginan kita, topik mana yang Iya, ingin kita iya betul Pak. eh, itu ya.
diselesaikan seperti itu ya. Iya, Kemudian milih. ya, Milih. kemudian yang kedua akan mengadakan kompetisi seperti itu ya, Pak Didi, Iya, untuk biar tambah membentuk keren, Pak. apa guru-guru yang ada di Kecamatan Patimuan agar lebih aktif lagi seperti itu ya Pak Didik ya. Bagus sekali itu Pak Didik, ide-ide dari Pak Didik. Mungkin ada lagi yang perlu ditambah lagi atau ide-ide Nggih. dari Pak Didik? Terkait proses yang mungkin tadi, Pak, ini Ya, kayaknya ini kan sebatas harapan ya, Pak ya. iya, Terkait langkahnya kan kita nggak mungkin bergerak sendiri, Pak. iya, Terkait itu mungkin kami merangkul tadi sudah KKG gugus, kemudian iya, juga kami nanti koordinasi dengan Korwil, pengawas dengan K3S, itu sehingga kegiatan nanti itu bisa diketahui bersama, iya. diawasi bersama, dan melangkah bersama-sama. Dan pada mungkin harapannya di akhirnya itu juga kita sukses bersama seperti itu, Pak Oke. Taufik. Mungkin seperti itu. Oke, jadi terkait prosesnya nanti kita libatkan semua gitu Pak Didik ya, Betul, Pak. dari ketua KKG gugus, kemudian pemangku-pemangku jabatan lah seperti pengawas kepala sekolah seperti itu bagus sekali Pak Didik. Eh, Kemudian eh, untuk melakukan rencana ide-ide yang dilakukan Pak Didik, komitmen Pak Didik apa sih agar rencana itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu? Eh, Komitmen saya Ya. saat ini saya sudah menyusun posternya, Pak. Oh, menyusun Jadi poster. masing-masing poster sudah saya buat, Ya. tetapi belum sempurna, tinggal disempurnakan saja. Kemudian jadwal selanjutnya kami juga akan mengundang ketua KKG gugus beserta para pengurus KKG. Ya. Kemudian nanti langkah selanjutnya kami koordinasi dengan Korwil, Ya. dengan pengawas. Kemudian nanti mungkin ada pertemuan untuk mengundang masing-masing sekolah dalam kegiatan KKG. Dan setelah saat itu kami juga menyampaikan posternya dan pengawasan itu juga rencananya kami akan awasi melalui semacam Google Form yang mana itu nanti setiap sekolah mengupdate Ya. perolehan dari masing-masing MM optimalisasi PMM seperti itu, Pak. Oke, Pak Didik, terkait dengan komitmen sudah membuat posternya seperti itu, nggih, Pak Didik. Kemudian akan mengundang seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama memikirkan hal ini, ya, nggih, Pak Didik, nggih. Kemudian eh, siapa sih dan apa yang dilakukan, eh, siapa yang dan apa yang akan dilakukan terkait dengan rencana Pak Didik ini bisa berjalan dengan sangat lancar dan bagus seperti itu. Ya, yang pertama KKG Kecamatan, Pak Topik, KKG Ya, Guru Kelas Kecamatan akan melakukan pengimbasan melakukan terkait pengimbasan. langkah-langkah tadi. Kemudian KKG Gugus juga kami harapkan ada pengimbasannya di masing-masing Oke, gugus. oke, Kemudian Korwil nanti membuat surat edaran ya, Korwil bekerjasama dengan KKG Guru Kelas. oke, Kemudian pengawas juga ya, rencananya mengimbaskan ke masing-masing kepala sekolah ataupun ke forum K3S sehingga harapan kami mungkin bisa semuanya berjalan bareng-bareng, Pak Topik. Seperti itu, oke. Pak Topik. Oke, berarti Pak Didik istilahnya sudah memikirkan dengan betul sekali, dengan benar-benar ini ya, detail ya, terkait dengan ide-ide yang akan Mudah-mudahan, Pak Topik. dijalankan Pak Didik seperti itu, nggih. Eh, Pak Didik sudah menyampaikan masalahnya dan kendala yang terjadi. Kemudian harapan juga sudah. Eh, Bagaimana perasaan Pak Didik sekarang? Eh, Agak plong, Pak Topik. Lega karena dari Alhamdulillah. percakapan kita menemukan solusinya, Pak Topik. Iya. Seperti itu. Terima kasih Pak Didik. Alhamdulillah sudah sedikit lega ya seperti itu ya Pak Didik ya. Betul, Dari Pak Topik. obrolan kita dari awal sampai tadi akhir nanti, apa sih kesimpulan dari pembicaraan kita tadi? Mungkin kesimpulannya, Pak Topik, dari Ya, permasalahan optimalisasi PPMM di Kecamatan ya, Patimuan, kita bergerak bersama-sama, kita cari cara yang efektif, oke, efisien, produktif oke. terkait pelaksanaan itu, sehingga kita bareng-bareng, Pak Topik, seperti itu.
Oke, berarti Pak Didik sudah menemukan jawaban terkait masalah tadi nggih Pak Didik ya yang Pak Didik pikirkan seperti itu nggih. Betul Pak Taufik. Oke, berarti Terima kasih Pak mungkin Taufik. ada yang masih mau ingin disampaikan Pak Didik? Cukup Pak Taufik, terima Cukup. kasih. Luar Oke, biasa Pak Taufik. kalau cukup mungkin obrolan kita hari ini dicukupkan dulu nggih Pak Didik nggih. Eh, Ya, terima kasih Pak Taufik. nggih. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol kembali terkait dengan hasil yang Pak Didik sudah lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bapak. Sehat, alhamdulillah ya. Gimana? Kegiatan-kegiatan lancar Pak Taufik untuk di sekolah. Alhamdulillah lancar semua. Jadi pertemuan kita pada hari ini secara daring, Iya, prinsip kita adalah kesetaraan Pak Taufik, iya, kemitraan. siap. Jadi intinya kita belajar bersama terkait hal-hal yang bisa memiliki dampak manfaat untuk kita semuanya Pak Taufik. Oke. Barangkali dari Pak Taufik ini ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan Pak Taufik? Iya, iya Bapak, sebenarnya saya menemui Pak Didik seperti itu. Sebenarnya saya ada masalah seperti itu, Pak Didik. Iya, iya. Ada yang ingin saya sampaikan seperti itu. Iya, iya. Ingin ngobrol-ngobrol lah seperti itu. Ya, Boleh Pak, ya. iya, Belajar bareng ya Pak ya. iya. Iya. Eh, Pak Didik ada waktu enggak ya buat saya? Oh, ada Pak. Ada. Hmm, Untuk kita semua itu tidak ya. longgar Pak. Moga Pak Topik ada sesuatu yang disampaikan. Terima Apa Pak kasih Pak Topik Didik. kira-kira? Ya Pak Didik, ini beberapa minggu kemarin lah, itu Hmm, saya iya, mengajar matematika, iya. materi unsur-unsur lingkaran. Hmm, Namun hasilnya itu kurang memuaskan. Jadi banyak siswa-siswa saya yang belum memahami terkait dengan materi unsur-unsur lingkaran seperti itu, Pak Didik. hmm. Oke, jadi waktunya beberapa minggu yang lalu ya Pak ya? Ya seminggu yang lalu lah seperti itu. 1 minggu yang lalu. Ya, Nah, dari yang disampaikan Pak Taufik tadi terkait pembelajaran iya, lingkaran iya, itu unsur-unsurnya ya Pak, iya, dan hasilnya kurang memuaskan ya Pak. iya seperti itu. Nah, kira-kira kurang memuaskannya itu dari skala 1 sampai 10 nih, Ya, Pak Taufik, posisi Pak Taufik itu ada di mana untuk pembelajaran saat itu Pak Taufik? eh, pada saat itu posisi itu saya saya itu berada di nilai 6 karena saat Hmm. itu saya masih menggunakan pembelajaran yang biasa, yaitu ceramah dan tanya jawab seperti biasa seperti itulah. Kemudian saya juga masih menggunakan media pembelajaran, eh, sebuah gambar, tapi gambar itu eh, yang saya gambar sendiri di papan tulis. Jadi medianya masih cukup biasa lah seperti itu. Mungkin eh, kalau saya menilai skala saya sendiri, itu saya berada di posisi nilai 6 seperti itu Pak Didi. Oh iya, ya jadi mungkin posisi 6 itu karena tadi media pembelajarannya mungkin biasa ya Pak. Iya, Ada gambar-gambar yang mungkin disajikan tapi iya, eh, metodenya mungkin juga seperti biasa, iya, ceramah ataupun hal-hal yang sudah seperti biasa Pak lakukan iya. Pak Taufik. Seperti itu. Eh, Kira-kira sebetulnya dari pembelajaran yang diharapkan eh, Pak Taufik terkait materi unsur-unsur lingkaran itu harapan bagi murid apa sih Pak? Tujuan akhir eh, itu apa sih Pak? Pembelajaran yang diharapkan dari Pak Eh, Pak Taufik? Harapan dan tujuan dari pembelajaran saya yaitu siswa mampu memahami lah seluruh siswa yang ada di kelas saya itu mampu memahami, menyebutkan dan mengidentifikasi terkait dengan unsur-unsur lingkaran sehingga
tujuan pembelajaran saya itu tercapai seperti itu Pak Didik. Iya, terkait unsur-unsur ya Pak, Iya, unsur-unsur lingkaran ya Pak ya, iya, dari mungkin mengidentifikasi, memahami dan sebagainya ya iya. Pak. Nah, selanjutnya Pak Topik, kira-kira kesempatan Pak Topik ini yang bisa diraih eh, saat sekarang ataupun nanti ke depannya seperti apa Pak? Kesempatan yang mungkin bisa Pak Topik lakukan seperti itu Pak. Eh, Sebenarnya sih anak-anak saya itu hampir 15% lah itu eh, belum bisa lancar membaca seperti itu. Jadi Oh, mungkin iya. eh, nantinya saya mengharapkan seluruh siswa saya itu bisa memahami dan menyebutkan dan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran itu. Eee, yang akan saya lakukan, mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari kemarin di pendidikan guru penggerak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan memetakan ataupun mengelompokkan siswa-siswa saya berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi saya akan eh, membentuk ataupun memetakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan kesiapannya seperti itu. Kemudian Oke, ya seperti itu. lanjut Pak Topik ya. Ya, Oke, dari yang disampaikan Pak Taufik itu ada yang mungkin hambatannya tadi ada yang kurang lancar membaca iya, ya Pak. seperti itu. Terus Pak Taufik mencoba menggalinya dengan pembelajaran berdiferensiasi, Nah, di mana Pak Taufik mencoba untuk memetakan siswa ya iya, Pak, seperti itu. dari kesiapan belajar dan sebagainya mungkin ya Pak ya. Iya. Eh, Kira-kira dari pembelajaran diferensiasi yang akan dilakukan Pak Taufik itu kekuatan ataupun dari diferensi apa yang akan disampaikan Pak Taufik Eh, nanti di proses pembelajarannya Pak Taufik. Saya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, yang pertama saya akan berdasarkan kesiapan belajarnya terkait dengan kemampuan siswa dalam belajar. Nanti akan saya kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya karena ada beberapa siswa saya yang belum lancar membaca. Nanti akan saya petakan. Kemudian yang beberapa anak yang sudah mempunyai kemampuan sedang, kemudian dan beberapa siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi akan saya berikan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Mungkin kekuatan yang saya itu baru itu Pak Didik. Oke, oke. Kira-kira Pak Taufik, ini Ya, kan biasanya kita mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan Pak ya, Taufik. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya banyak tantangan ya Pak. ya, Mungkin materi-materi yang akan disampaikan itu nanti juga efektivitas dipengaruhi ya Pak agar ya, lebih masif ke ya. seluruh peserta didik, seluruh murid agar bisa diserap. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi ini, kira-kira ada hambatan nggak Pak nanti di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan Pak Topik? Ada hambatannya ya Pak Topik? Eh, da, saya apa untuk mengantisipasi hambatan saya mungkin saya akan eh, mencoba melibatkan siswa dalam pembelajaran saya agar siswanya lebih senang, lebih tertarik, yaitu siswa dimohon untuk menjelaskan kembali unsur-unsur lingkaran dengan membuat poster ataupun eh, apa ya, membuat poster ataupun hasil karya yang sesuai dengan minat siswa sehingga siswa lebih berantusias mengikuti pembelajaran unsur-unsur lingkaran dan memahami seperti itu. Oke, luar biasa Pak Topik, Iya, solusi yang terhadap hambatan tersebut ya Pak Topik. Nah, selanjutnya Pak Taufik yang akan direncanakan Pak Taufik untuk mencapai tujuan
terkait pembelajaran yang mungkin sebelum-sebelumnya ada kekurangan-kekurangan, Ya, kemudian dilengkapi dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. itu rencananya Pak Topik seperti apa nih kira-kira untuk saat ini? Ya, rencana rencana yang akan saya lakukan jelas yang pertama saya eh, apa mendalami dulu profil siswa saya, mana siswa-siswa saya yang masih belum belajar membaca, kemudian mana siswa-siswa yang sudah eh, apa posisinya sudah cukup sedang dan sudah cukup tinggi untuk menerima materi seperti itu. Itu yang pertama mengelompokkan, kemudian yang kedua memberikan materi sesuai dengan eh, kesiapan belajarnya ataupun kesiapan siswa itu. Mungkin untuk yang siswa perlu bantuan saya eh, apa munculkan materi-materi untuk memantik siswa itu dengan gambar-gambar yang real seperti itu ataupun dengan media yang asli kemudian untuk eh, apa yang berkemampuan tinggi dan sedang mungkin akan menggambar ataupun melihat langsung terkait dengan unsur-unsur lingkaran seperti itu mungkin itu Ya, Pak Topik. ya Jadi yang rencananya Pak Topik nanti mendalami profil siswa dulu ya Pak iya Topik ya. seperti itu Ya, kemudian ada persiapan materinya, iya kemudian terkait karya-karya anak yang diharapkan juga iya Pak Topik tadi menyebutkan akan membuat poster ataupun iya hal-hal yang mungkin bisa berdiferensiasi tentunya ya Pak iya Topik ya. iya Ya, jadi luar biasa Pak Topik. Nah, selanjutnya terkait dari rencana yang dilakukan Pak Topik iya eh, ini jangka waktunya bagaimana Pak Topik? Actionnya bagaimana Pak Topik ini yang akan setelah rencana itu disusun Pak Topik? iya. Eh, mungkin setelah rencana itu sudah fix ya, sudah eh, tersusun dengan jelas, mungkin saya akan memulai pembelajaran itu setelah siswa-siswa saya menyelesaikan PAS 1 dan ASA 1 karena minggu-minggu ini kan sedang dilakukan kegiatan PAS 1 dan ASA 1. Jadi saya akan melaksanakan ide-ide saya tadi yang sudah tadi kita bicarakan bersama seminggu setelah eh, PAS 1 dan ASA 1 selesai seperti itu, Pak Dik. Oke, jadi waktu yang actionnya Pak Topik setelah direncanakan Iya, tadi, karena besok minggu depan kita melaksanakan asas ya, iya, berarti minggu depan ya Pak Topik iya, ya untuk setelah ASAS. pelaksanaan actionnya, Iya, ya seperti itu. Terkait dari yang mungkin Pak sudah dipersiapkan Pak Topik, kemudian nanti aksinya seperti apa, kira-kira ukuran keberhasilan yang direncanakan Pak Topik itu seperti apa Pak? Apa terkait dari pembelajaran yang akan dilakukan Pak Topik seperti itu Pak. ukuran keberhasilan untuk saya adalah semua siswa, jadi nggak sebagian siswa, semua siswa itu mampu memahami unsur-unsur lingkaran, istilahnya bisa menyebutkan, mengidentifikasi unsur-unsur di lingkaran sesuai dengan tingkat pemahamannya seperti itu. Karena eh, tadi kan sudah saya uraikan tadi ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Jadi intinya semua siswa itu mampu memahami unsur-unsur lingkaran yang saya jelaskan seperti itu. Oke, berarti dengan pembelajaran berdiferensiasi yang direncanakan Pak Taufik nanti Ya, diharapkan bisa ini ya Pak ya, bisa menyerap ke semua siswa ya Pak ya. iya seperti Tidak, itu. tadi ada mungkin ada masalah yang belum bisa membaca dan sebagainya Iya, seperti itu. Terkait itu Pak dari rencana yang sudah dilakukan apa yang akan dilakukan, kemudian aksennya juga waktunya sudah ditentukan. Eh, Komitmen apa Pak? Komitmen apa terhadap rencana aksi yang mungkin sudah direncanakan Pak Topik seperti itu? saya akan melaksanakan pembelajaran itu, kemudian yang kedua mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 5
mungkin saya akan ngobrol ataupun berbicara dengan guru Ya. kelas 5 terkait dengan siswa-siswa saya yang dulu diajar di guru kelas 5. Saya lebih ingin mengetahui karakter dan kemampuan siswa yang dulu diajar oleh guru kelas 5 yang sekarang saya saya ajar di kelas 6 seperti itu. Jadi yang pertama itu berkolaborasi, ngobrol-ngobrol terkait dengan lebih mendalami karakter dan profil siswa-siswa saya dengan guru kelas 5. Kemudian saya yang kedua akan mungkin terkait media pembelajaran akan melakukan kolaborasi juga karena guru kelas 5 saya itu sangat bagus dalam membuat media-media pembelajaran yang lebih interaktif seperti itu Pak. Oke Pak Topik, luar biasa Pak Topik terkait tadi sesuatu yang mungkin Pak Topik menjadi ganjalan. Iya. Pak Topik sekarang menemukan hal yang mungkin bisa menambah wawasan kita bersama ya Pak Topik. Saya Iya. juga masih belajar terkait percakapan pada kesempatan kali ini Pak Topik. Kira-kira kesimpulan dari percakapan kita ini apa Pak Topik? Kesimpulan dari percakapan kita, yang pertama kan kita membicarakan bersama atau membahas bersama terkait dengan siswa-siswa saya yang tidak kurang memahami unsur-unsur lingkaran, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai, belum tercapai. Kemudian kita membicarakan terkait dengan kendala-kendala sudah, kemudian kita membicarakan terkait dengan kendala, kemudian rencana dan tanggung jawab yang harus saya laksanakan terkait dengan rencana-rencana yang saya eh, ide tadi akan saya lakukan. Saya akan melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi, kemudian melakukan pembicaraan atau ngobrol-ngobrol dengan guru kelas 5 agar lebih mendalami profil dan karakter siswa-siswa saya seperti itu Pak Dedik. Terima kasih Pak Topik, luar biasa kesimpulannya. Percakapan pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat bagi saya terutama Pak Topik, bagi kita. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru bagi kita terkait materi unsur-unsur lingkarannya Pak Topik. Terima kasih Pak Topik, luar biasa. Sampai jumpa di lain waktu. Barangkali nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lagi, kita atur saja waktunya Pak Topik di lain waktu. Terima kasih Pak Topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik. Ya, berarti kita Oke, dari Singkeloro. Singkeloro ya. Dari Ya. Kotak rekam masjid ya. Oke. Ya. Ya, pada rekam anu kae.